Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Terima kasih Ibu dan Bapak juga pengurus PCIM Amerika Serikat yang kami hormati, yang telah hadir dalam acara rutin kita hari ini, Hobimu, yang seperti biasa kita laksanakan pada hari Jumat sore atau petang waktu Amerika, atau Sabtu di pagi hari waktu Indonesia. Seperti biasa, Hobimu kali ini akan mengetengahkan topik yang menarik, bermanfaat, serta menambah pengetahuan. Bila hobimu sebelumnya kita membahas mengenai makanan tempe yang ternyata sangat sehat dan bergizi tinggi, kali ini kita akan membahas masih mengenai makanan, tetapi bukan cara pembuatannya, melainkan bagaimana makanan yang kita makan sehari-hari merupakan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Sebagaimana kita ketahui, pada masa pandemi ini, salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan dan juga imunitas tubuh adalah dengan menjaga pola makan serta pola hidup yang baik. Dengan demikian, pemilihan dan pengelolaan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi sangat penting. Jangan sampai makanan yang kita asup tidak atau kurang memenuhi gizi yang seimbang atau malah meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Nah, hal-hal ini yang mendasari kenapa topik ini kemudian menjadi penting. Adapun topik yang akan nanti disampaikan oleh narasumber adalah preventing foodborne illness atau mencegah penyakit disebabkan makanan yang tercemar. Nanti seperti apa narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Anda Nurbaini Mekkoski, Master of Sciences, nanti akan menjelaskannya. Apa itu foodborne illness, apa saja penyebabnya, tips-tips pencegahannya, kemudian apa yang harus dilakukan bila mengalami foodborne illness akan dijelaskan nanti. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan CV atau latar belakang narasumber terlebih dahulu dan sebelumnya menyapa terlebih dahulu. Selamat petang, Uniben. Bagaimana kabarnya, Uni? Selamat malam, berarti. Oh, selamat malam, ya. Di sini masih petang, baru jam 5. Oh, iya. 9 ya. Jam 8. Iya. Iya. Baik, jadi Bunda Nurbaini ini punya nama keren atau nama terkenalnya. Kita biasa memanggil Ibu Nurbaini ini dengan Uniben atau Bunda Ben. Baik, saya bacakan latar belakangnya. Yang pertama, Bunda Ben sebelum hijrah ke Amerika pernah menjadi dosen di Universitas Andalas, Padang, Indonesia. Kemudian juga setelah hijrah ke Amerika tahun 1982 barangkali ya, Uni ya. Pernah menjadi dosen juga di Pellissippi State Technical Community College di Knoxville, Tennessee, USA. Kemudian yang terakhir menjadi staf di bagian Pharmaceutical Sciences Department Midwestern University, Illinois, USA. Adapun pendidikannya S1 dilalui di Universitas Padang, Universitas Andalas di Padang, di bidang kimia ya, chemistry. Kemudian juga mengambil Master of Science di Mississippi State University di bidang Natural Product Chemistry. Kemudian mengambil kembali Master of Science di The University of Tennessee, Knoxville, USA, di bidang Food Science and Technology. Saya kira topiknya sangat cocok dengan latar belakang pendidikan dan juga bidang yang selama ini digeluti oleh Uniben. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, kita segera masuk saja ke materi terkait dengan foodborne illness tadi yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Ibunda Ben, Ibunda Nurbaini. Silahkan Bunda, waktu disediakan untuk presentasi materi selama 30 sampai 45 menit. Sementara nanti kalau diperlukan tambahan sementara maksimal 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 15 sampai 30 menit. Silahkan Uniben atau Pak Arief untuk menayangkan presentasi dan memberikan penjelasannya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mbak Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia Allah yang tak terhingganya kepada kita. Di antaranya kita telah berlanjut lagi dengan program Kodimu ini, yaitu yang kedua kalinya. Terima kasih serta appreciation Mr. and Mrs. Arif Iswanto, the second Vice President PCIM US, atas dedikasinya kepada program ini dan kepada PCIM sendiri. Juga kepada Ibu Ratih Damayanti dan Pak Imam Subhan atas bantuannya juga, atas partisipasinya untuk terlaksananya program kita ini. Semoga kegiatan kita ini dengan niat lillahi ta'ala, Allah akan memberikan ilmu dan kepahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kemudian saya juga mengucapkan salam terima kasih yang sama nilainya kepada semua hadirin. Selamat datang, selamat pagi dari Indonesia, selamat sore malam dari Amerika. Just relax and enjoy your program. Oh, last but not least, thanks and also appreciation to my husband, Haji Ramkoski Rajo Indo Sultan, atas bimbingannya yang selalu pada saya. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita melihat, please, the first slide, please. Oke, preventing foodborne illness. Jadi di sini kita mencegah penyakit yang tersebab makanan tercemar. Tercemarnya bagaimana? Kalau di sini khusus dalam terkontaminasi dengan bakteri yang berbahaya begitu. Jadi kalau begitu kita kan harus tahu apa benar penyakit ini, apa sebabnya, apa akibatnya, bagaimana mengobatinya. No, kita tidak mengobatinya, tapi mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi nanti kita akan memberikan tip-tip untuk pencegahannya. Menurut CDC, Center Disease Control and Prevention in Atlanta di US, itu outbreak foodborne illness ini itu besar juga. Yaitu the case-nya itu, outbreak case itu 19.000 cases per year begitu. Setiap 6 orang, 1 orang kena penyakit ini. Kemudian 48 million orang di Amerika itu dapat penyakit ini gitu. 128 orang yang dirawat di rumah sakit, 3.000 orang meninggal. Bayangkan ya, padahal penjagaan hal ini sangat ketat di Amerika sini. Oke, next slide please. Foodborne illness yaitu penyakit yang disebabkan oleh food poisoning. Ini yang makanan yang teracun itu yang akan kita bicarakan. Jadi apa benar? Bagaimana betul itu yang food poisoning itu? Bagaimana itu penyakitnya? Gitu ya. Jadi foodborne illness ini itu mempunyai simptom itu seperti flu, mual-mual, muntah-muntah, diare, demam, dan waktunya itu cepat sekali. Dalam beberapa menit setelah kita terkontaminasi itu kita bisa merasakannya hal-hal yang simptomnya itu. Tapi tergantung kepada siapa individu begitu, kekuatan imunisasinya gitu, imunnya sistemnya itu
kadang-kadang bisa sampai seminggu baru ketahuan gejalanya atau 10 hari gitu. Jadi orang-orang yang sangat sensitif terhadap penyakit ini tentunya orang-orang yang imunnya tidak kuat ya, seperti anak-anak, bayi, wanita hamil, orang-orang tua, orang yang kena diabetes, cancer, kidney disease, transplant patient, dan pokoknya orang-orang yang lemah imunnya itu. Next slide, please. Oke, ini apa penyebabnya? Penyebabnya itu yaitu bakteri patogen yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Jadi itu namanya makanan yang tercemar itu, food poisoning. Jadi meracun makanan itu karena terkontaminasi oleh bakteria patogen itu, bakteria yang berbahaya. Itu kalau kita lihat contoh-contoh, kita tidak akan membicarakan tentang bakteri ini, tapi itu ya, Salmonella saja itu udah lebih dari 2.300 strain, yaitu makin hari makin bertambah juga gitu. E. coli, Listeria, Campylobacter jejuni, Clostridium botulinum, Clostridium botulinum. Kita ini mungkin Anda semua itu terpikir dengan botox gitu ya, berbahaya, tapi kok bisa kita pakai sebagai ini kosmetik gitu. Jadi dari mana dan bagaimana betul terkontaminasinya makanan kita itu? Itu dari environment ya. Environment ini segala bakteria itu apa-apa itu kan selalu itu ada tergantung pada daerahnya, yang kotor, yang banyak ada penyakit dan segala macamnya. Kemudian bagaimana kita menghandle, menanggulangi makanan itu. Terus cross kontaminasi juga. Kalau makanan itu cross, mungkin semua sudah tahu dengan cross contamination ya. Jadi itu adalah penyebabnya begitu. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Please, next slide, please. Oke. Kita lihat tentang bakteria. Sebenarnya yang kita tuju kan tadi itu patogenik ya, bakteria patogen, tetapi kita harus tahu juga dengan spoilage bakteria. Kalau spoilage bakteria ini itu yang membuat makanan kita basi. Makanan basi tapi tidak sefatal yang pada patogenik bakteria ini. Kalau itu kita bandingkan tentang spoilage bakteria dengan patogenik bakteria ini, itu kedua-duanya sama-sama tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Tapi kalau spoilage bakteria itu setelah beberapa lama dia itu dihinggapi bakteri ini, makanan kita itu, dia itu akan berbau. Jadi kita itu merasakan perbedaan makanan kita dari yang semula kita bikin dengan yang terkontaminasi oleh bakteria itu. Dia juga rasanya sudah berbeda dengan rasa makanan kita tadi. Kemudian teksturnya juga berbeda. Mushy, slimy, atau berlendir gitu ya. Jadi kita semua tahu kan tentang makanan basi, tidak asing lagi. Jadi itu adalah karena spoilage bakteria. Tetapi bakteria yang patogenik ini, nah itu tidak berasa, tidak berbau, tidak merusak makanan kita. Jadi ini bahaya sekali. Kita nggak tahu apakah makanan kita ini terkontaminasi. Baunya masih sama, rasanya masih sama, tekstur makanan kita itu masih sama dengan semula yang kita bikin. Kemudian kalau kita terkontaminasi, kalau pada spoilage bakteria itu kita jelas tahu, kelihatan begitu ya. Tolong slide, the next slide. Nah, oke. Di sini kita lihatkan gitu, spoilage bakteria yang terkontaminasi dengan items makanan kita. Misalnya, pada makanan yang tinggi asamnya begitu ya,
Nah, itu akan timbul mold seperti pada tomat, strawberry misalnya, itu kan asamnya tinggi. Nah, itu akan tumbuh seperti cendawan begitu, mold gitu. Kemudian kalau makanan kita itu yang tinggi sugarnya, tinggi asamnya gitu, kadar asamnya, maka akan timbul yeast. Kemudian pada susu misalnya itu yang low acid. Susu ini kan keasamannya rendah, nah beda lagi yang tumbuh di sana. Begitu juga fungi. Ini juga tidak akan kita bicarakan, tetapi kita melihatnya sehari-hari bahwa spoilage bakteria itu ada pada makanan kita yang udah beruban gitu ya. Rasanya udah tidak enak, kalau ada yang begitu ya kita harus buang semua. Kemudian pada slide yang tadi ya, pada slide tadi itu sudah kita bicarakan juga tadi slide sebelumnya bahwa timbulnya, jadi perbedaannya itu kita rasakan kalau munculnya penyakit yang disebabkan oleh spoilage bakteria itu, nah itu beberapa hari baru terasa simptomnya gitu. Tapi kan kita tahu itu jelas makanan itu udah nggak bagus, ya jangan dimakan lagi. Jadi gampang kita untuk menghindarinya. Tetapi beda dengan patogenik bakteria, itu kita tidak melihat, tidak mengetahui, jadi kita makan aja, ternyata itu sangat berbahaya. Jadi sudah saya bilangin bahwa kalau pada patogenik bakteria ini, itu langsung beberapa menit kita sudah merasakan penyerangan penyakit itu, yang mual-mual tadi, yang demam segalanya gitu ya. Nah, itu bisa fatal, akibatnya itu bisa fatal deh. Tapi tidak kalau spoilage bakteria itu ya kita sakit begitu, tapi tidak sefatal yang tercemar oleh patogenik bakteria. Contoh-contohnya saya lihatkan lagi di sini. Kita tidak akan membicarakan hal ini, tetapi banyak sekali bakteria yang berbahaya begitu, juga untuk spoilage bakteria. Ini belum semuanya, hanya beberapa contoh. Please, next slide please. Oke. Target kita di sini, walaupun kita mengatakan bahwa kita akan mencegah penyakit yang disebabkan bakteria patogen itu, tetapi kita mencegahnya, target kita itu membidik food poisoningnya. Ya, food poisoning tadi kan udah kita katakan bahwa makanan kita yang tercemar oleh patogenik bakteria itu. Sebenarnya itu ya, kalau di US itu semua itu sudah diinspeksi oleh USDA, United States Department of Agriculture, itu rutin diinspeksi. Di sini kita kita tujukan ya kepada hewan sembelihan, sepertinya itu. Jadi di sini itu ya, ringkas cepat-cepat saya bilangin, di Amerika itu sebelum hewan itu dipotong, itu di stok areanya itu udah diperiksa dulu. Itu USDA itu biasanya bekerja juga dengan veterinarian, dokter hewan, juga pada suatu tempat restoran apa itu dengan health department. Jadi sebelum hewan sembelihan itu dipotong, itu udah diperiksa apakah dia ada penyakit atau tidak, itu ya, darahnya segalanya kita bicarakan itu gitu. Kemudian baru dipotong itu berarti yang lolos dari tes pertama itu. Jadi daging-dagingnya itu kalau di sini, di Amerika sini memberisikannya itu beda sekali dengan tempat kita. Ini juga suatu semester belajarnya ini. Tapi kita bilangin aja daging-daging, sapi, domba, kambing, deer, dan segalanya itu, poultry, juga ayam, turki, dan segalanya itu setelah di rumah potong itu dibersihkan, dipotong-potong bagian-bagian tertentu, itu di bidang meat science juga, itu kita tidak bicarakan di sini. Kemudian pokoknya dari rumah potong itu sudah dibungkus bagus-bagus begitu, dan itu sudah lolos dari inspeksi.
Jadi itu sudah lolos dari inspeksinya, berarti sudah boleh didistribusikan begitu. Ya, nah itu juga termasuk ikan dan telur. Jadi kalau begitu sudah lolos inspeksi, buat apa lagi kita susah-susah menjaganya, tip-tip segala macam untuk apa? Nah, itu kita lihat ya. Coba kita lihat the next slide. Di sini, di inspeksi rutin ini, itu bakteria yang ada di dalam item makanan kita itu kita tes dengan secara mikrobialnya, yaitu dengan total plate count. Kita di sini kita menghitung berapa maksimum mikrobial itu yang boleh, jadi tidak habis semuanya, tidak bisa habis semuanya, yang boleh tersisa dalam daging-daging kita itu yang jumlah ini tidak menimbulkan penyakit, begitu. Jadi bagaimana? Itu kan alami, tumbuh dari hewan pada hewan tadi. Kalau itu lolos, bagus ya, karena kita udah cek dengan total plate count itu. Tetapi kalau tidak lolos bagaimana? Kan kita tidak bisa harus, ini harus lolos semua. Mungkin ada sapinya yang sakit atau gimana gitu ya, nggak cek fully. Nah ini lain lagi. Itu gunanya bukan untuk konsumer kita, tetapi untuk itu feed, makanan-makanan binat, hewan-hewan lagi. Itu lain lagi itu. Kita tidak membicarakan hal ini. Jadi hewan sembelihan yang sudah di-package, yang sudah lolos dari inspeksi itu, nah itu disebarkan sekarang itu ke industri-industri makanan, di sana diolah lagi, apakah menjadi hotdog, apakah hamburger, atau apa segalanya itu kan, kemudian juga didistribusikan di supermarket, di restoran-restoran. Nah, semua itu yang sudah kita katakan lolos dari tesnya itu. Itu bahkan makanan siap saji itu juga sudah diperiksa begitu. Kemudian kita masuk kepada next slide, please. Thank you. Nah, kita masuk saja sekarang ya kepada tip pertama. Jadi untuk mencegah food poisoning itu, nah itu yang kita aimkan, itu yang kita bidik. Pertama, shopping, berbelanja ke pasar. Itu kan gampang tuh, apa diceritakan. Tetapi itu tuh ada ilmu di belakangnya. Sesuatu yang kita lakukan itu harus ada ilmunya. Begitu kan dalam ayat Al-Quran. Pertama, tempat-tempat kita berbelanja itu, carilah tempat-tempat yang sudah terkenal, yaitu bagus prestasinya, begitu ya. Quality makanannya, safety isunya, segala macamnya itu. Jadi kita itu jangan hanya berbelanja karena di sana murah, bukan. Tetapi kita yang sudah belajar ini, kita harus melihat itu. Jangan asal-asal hanya membeli saja asal murah, tetapi kita lihat safety-nya itu nomor satu. Bagaimana tentang bakterianya itu. Jadi itu kan udah terkenal di fresh market itu, misalnya Kroger, Ingles di tempat kita di US sini gitu ya. Kemudian label ini penting sekali. Misalnya ada di sana sell by, the date, tanggal yang katanya sell by, ini biasanya itu untuk inventory manager, manajemen tokonya, tapi kita itu melihat kalau ada items on sale yang dimurahkan harganya, nah itu sell by date-nya itu tuh yang diatur oleh orang supermarket begitu ya. Jadi kalau sebenarnya ya, kalau sudah ada sell by date, ya kita shopping itu kita juga harus tahu hari apa ini, tanggal berapa. Jadi kita harus melihat sell by-nya itu. Hari ini sudah tanggal sekian, sell by date-nya udah sekian, jangan dibeli lagi. Apalagi ya
kelihatannya itu nggak apa-apa, itu on sale, murah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau hidup sehat, jangan kita beli lagi itu. Kemudian use by. Use by ini itu. Nah, ini udah jangan dibeli lagi lah. Walaupun itu kita freeze gitu ya, tapi nggak usah kita beli lagi. Karena use by, kita lihat use tanggal berapa ini harusnya itu sudah habis untuk dipakai begitu. Jadi itu kelihatannya mungkin itemnya itu masih bagus, tidak ada smell, masih oke kelihatannya, tetapi perhatikan tanggalnya gitu ya. Jadi kalau over tanggal itu nggak usah kita beli. Kecuali kalau yang tadi itu, yang on sale itu sampai di rumah kita langsung masak, still oke. Tapi kalau akan disimpan, besok dimasak, jangan. Gitu. Kemudian expiration date kita tahu semua, kalau udah expire jangan dibeli lagi, begitu kan? Oke. Kemudian kita ini sepertinya yang sepele, tetapi ini penting. Frozen items yang seharusnya beku itu kita di supermarket itu kita lihat benar-benar beku. Kalau udah meleleh sedikit atau bungkusnya itu tidak bagus, do not take that one. Kemudian package-nya itu ya kalau yang broken yang saya bilang itu tadi. Kemudian cara kita berbelanja. Kan kita pakai card, pakai keranjang begitu ya, keranjang belanja. Itu jangan terkontaminasi antara yang perishable item, daging, ayam, telur, itu sangat perishable, sangat gampang sangat berbahaya gitu. Kemudian itu harus misalnya daging, ini di tempat kita itu bagian daging gitu, bagian sayur-sayuran, bagian item yang lain-lain, jangan campur aduk aja, mau cepat-cepat lempar aja ke dalam keranjang, tidak begitu. Dan cara kita berbelanja itu beli yang kering-kering dulu, fruit vegetable lagi, kemudian yang perishable seperti daging yang kita bicarakan itu, yang rawan itu terakhir. Begitu juga di penyusunan items itu di dalam mobil kita, jangan dicampur aduk semuanya begitu. Kalau misalnya jauh rumah kita dari supermarket itu juga itu menjadi perhitungan. Kalau saya belum 5 menit udah sampai di supermarket. Tapi kalau saya mau beli daging halal atau apa, saya harus ke tempatnya Mas Arief, ke Atlanta begitu ya. Itu 4 jam. Kemudian kita harus memperhitungkan selama 4 jam itu kita harus bawa cooler penuh dengan ice yang untuk mendinginkan untuk bahan-bahan yang perishable tadi itu. Oke. Kemudian slide berikutnya, please. Preventing food poisoning tip yang kedua yaitu cleanliness. Nah, cleanliness, membersih-bersih. Siapa yang nggak tahu membersihkan? Ya, tetapi itu harus menjadi perhatian kita. Cuci tangan. Ini selalu nih protokol ini. Cuci tangan dengan air hangat, sabun 20 detik. Oh, 20 detik. Bagaimana menghitungnya 20 detik itu? Oh, kita ambil timer, ini 20 detik. Bukan. Kalau kita mengencourage, kalau orang sini ya, mengencourage anak-anaknya atau kita, kalau kita siap menyanyikan happy birthday, itu sudah 20 detik. Happy birthday to you, sampai selesai kita menyanyikan itu, nah itu berarti sudah 20 detik. Atau one Mississippi, two Mississippi, three Mississippi, itu detik-detiknya sampai 20 detik. Tapi kalau kita orang Muslim, ya kenapa tidak berzikir? Subhanallah, begitu. Jadi ini di sini maksud saya itu kita mengencourage supaya mencuci tangan itu benar-benar bersih, karena itu ada pusat pangkal segalanya gitu. Kemudian kalau tangan kita luka, itu pakai bandage kan, kita pakai bandage, tapi juga pakai sarung tangan. Walaupun kita di rumah kita begitu ya, jadi memakai sarung tangan setelah bandage dari luka itu, ataupun kadang-kadang kita nggak luka, kita juga pakai sarung tangan di dapur kan begitu.
itu juga harus dicuci, pegang ini pegang itu harus dicuci sebagaimana sepertinya kita mempergunakan tangan kita tanpa sarung tangan begitu. Nah, tidak boleh bersin, tidak boleh batuk, especially ini ya waiters yang bekerja di restoran itu tidak boleh bersin, tidak boleh batuk itu ke makanan itu, karena itu akan terkontaminasi. Bayangkan semua orang akan terkontaminasi, di sana terjadinya outbreak itu, gitu. Oke. Kalau kita membeli buah-buahan, sayur-sayuran, itu harus kita cuci untuk menghilangkan residu pestisidanya. Kemudian tidak boleh cross-kontaminasi, bekas-bekas itu ya, misalnya kita dari memegang daging, atau ini kita pindahkan yang dari pasar tadi, ada jusnya bertetesan, mungkin karena hari panas di mobil atau apa, nanti kita pegang lagi sayur, itu tidak boleh. Jadi arti cross kontaminasi itu ya terpindah dari satu ke yang lain. Kita ngerti itu kan, itu harus kita jaga. Kelihatannya sepele, tapi harus kita jaga. Kemudian cutting board, tempat memotong-motong itu juga harus dicuci, harus bersih begitu. Nah, orang-orang yang kuku panjang kalau memasak itu, lihatlah kukunya itu harus bersih-bersih gitu ya. Kemudian jangan sekali-kali mencicipi makanan atau daging yang belum matang. Ataupun kita kalau menggulai misalnya ya, itu belum lagi matang gulainya, udah dicicip. No, tidak boleh. Ada juga kita lihat orang mencampur aduk apa gitu, kue atau apa gitu ya, dimakan, dicicip mentah. Itu tidak boleh. Next slide, please. Next slide. Next, yang berikutnya. Cross contamination lagi kita bicarakan. Rumahmu adalah surgamu, tetapi rumahmu juga bisa berbahaya bagimu. Itu yang apa, area-area yang rawan itu seperti kamar mandi, dapur, itu ya. Kamar mandi itu apa, sarang E. coli segala macam itu bisa banyak di sana begitu ya. Jadi kita tuh harus bersih-bersih tangan seperti itu. Keluar dari kamar mandi tadi itu seperti kita membersihkan, cara membersihkan tangan itu. Bersabarlah, jangan cepat-cepat. Apalagi misalnya ya, kalau ada tamu, buru-buru mau masak gitu-gitu. Udah pergi aja. Please do not do that. Bisa dapur juga, dapur itu juga harus bersih-bersih supaya jangan terkontaminasi. Kalau di sini kita betapapun besarnya rumah kita tuh selalunya kumpul di dapur kalau ada tamu-tamu teman-teman begitu kan. Jadi itu tuh harus dijaga. Meskipun kita juga harus membersihkan semua rumah kita tentunya ya, tapi tempat yang rawan begitu itu sangat berbahaya. Nah, jadi kita harus bersih-bersih. Kemudian item yang dalam kulkas ini ya, dalam kulkas itu jangan itu sering juga kita lihat asal dalam kulkas lempar aja begitu. Itu harus kita masukkan dalam kotak, kita bungkus rapi-rapi begitu. Jadi diatur juga tidak terkontaminasi satu sama lain, tidak cross contamination. Kemudian kalau kita buka aja, pertama aroma di dalam kulkas kita itu akan campur aduk gitu ya. Jadi rasanya juga, rasa makanan kita juga tidak akan enak jadinya. Dan lagi, ini kecil tapi penting, pemakaian alat-alat. Misalnya ya, kita menyendok suatu, misal mayonis misalnya ya. Mayonis itu kan masuk yang rawan itu. Kemudian kita membuat mashed potato. Kalau saya itu mashed potato saya kasih mayonis sedikit misalnya. Terus kita sendok mayo itu kita campur adukkan dengan mashed potato. Jangan dipakai sendok yang kita spesial untuk mayo itu. Jadi itu harus kita pakai sendok yang lain untuk mencampurnya. Itu kalau terkontaminasi itu akan membuat pertama mayo kita akan jamuran, akan nggak bisa lagi dipakai. Besoknya udah nggak bisa dipakai lagi. Sayang satu botol. Kemudian juga
sepertinya itu sambal ulek ya, itu pengalaman-pengalaman. Saya tuh sambal ulek itu bisa 1 tahun itu enggak terkontaminasi, tidak beruban, tidak spoil, tidak rusak. Tetapi kalau ada seseorang yang memakai sendok setelah disendokkan ke sambal ulek itu, seperti saya bilang yang tadi itu, nah dicampur lagi ke yang lain, campur aduk begitu, itu perlu diperhatikan. Pertama menghemat, kedua kesehatan. Irit juga kan, sayang dibuang-buang makanan. Next slide please. Sewing, ini melelehkan makanan yang beku. Jangan melelehkan makanan itu hanya di tempat ruang biasa, di counter kita, dekat dapur, itu dekat stove. Jangan itu. Itu poultry meat itu, daging-daging itu yang sudah kita bekukan itu kan bakterianya itu bukannya mati ya. Tadi kan selalu ada bakteria, tetapi jumlahnya itu tidak berbahaya begitu ya. Jadi kita udah simpan di freezer gitu, dia tuh terkungkung, tertahan perkembangannya. Tahu-tahu keluar di ruangan yang warm, yang hangat, yang sedap. Wow, dia tuh berkembangnya cepat sekali. Jadi makanya jangan melelehkan suatu makanan beku itu hanya di tempat-tempat ruangan biasa. Lelehkan dalam kulkas, kita harus punya planning. Kita besok mau masak daging, mungkin 2 hari sebelumnya kita udah ambil dari freezer, kita taruh di kulkas supaya dia meleleh sampai biasa gitu. Kemudian, tapi boleh juga ya kita pakai di Indonesia begitu, direndam dengan air dingin, Tetapi item kita itu harus terbungkus rapi dalam plastik ataupun di dalam satu kotak-kotak gitu ya. Dan airnya ini harus kita ganti setiap 30 menit. Next slide, please. Danger zone. Ini temperatur yang sangat rawan ya. Jadi mulai keluar dari kulkas itu sampai 60 derajat Celcius lah. Nah, itu yang seperti kita bilang tadi, bakteri itu senang sekali tumbuhnya lagi. Kemudian penting sekali untuk diperhatikan, kulkas itu ya temperatur kulkas 40 Fahrenheit atau sekitar 4 derajat Celcius atau lebih rendah ya. Itu kita supaya tahu itu sebenarnya juga ada setup-nya di sana, tapi tidak apa-apa, lebih baik kita taruh termometer di dalam kulkas kita itu. Jadi kita tahu, kadang-kadang nih freezernya itu udah agak meleleh, karena freezer itu tidak 0 Fahrenheit lagi, gitu ya. Oh kenapa? Nah kita cek, itu harus kita cek itu. Kadang-kadang tuh karena tersenggol tempat memindah-mindahkan temperaturnya itu. Oke. Kemudian tempat memasak itu dapur stove begitu ya. Bukan. Temperatur maksud saya tuh. Bagaimana temperatur memasak makanan. Daging-dagingan itu harus kita cek internal temperatur, apalagi yang tebal, roast gitu misalnya ya. Kita pakai termometer, kalau kita scientific sekali, itu kita pakai termometer, diukur, ini ada gambar di sebelahnya itu, please next slide, Mas Ari. Itu ya, jadi misalnya suatu daging yang tebal itu kita pakai temperatur termometer ini. Ini saya lihatkan 2 macam termometer, ada yang digital dan ada yang kita pakai manual begitu. Jadi kalau kita udah biasa, kita bisa aja menjaga waktunya gitu, tapi sebaiknya kita cek terus gitu. We don't know what happened gitu. Kemudian ground beef, ground meat, masuk ground beef, ground chicken, segala macam ground itu. Saya tidak membawa babi di sini ya, karena kita ya, enggak. Anyway, maaf, sorry. Jadi ground beef itu tuh harus dimasaknya itu tuh sekitar 160 derajat Fahrenheit atau sekitar 71
derajat Celcius. Lihat itu, perhatikan. Poultry, ayam-ayam poultry, gitu ya, burung-burung unggas-unggas, 165, lebih tinggi, begitu kan? Kenapa? Nah, ini ada kenapanya. Kemudian ya, makanan yang panas, dihidangkan panas, sekitar 60 degree Celcius. Kemudian, kalau dia udah dingin itu kita menghangatkannya kembali, dan itu pada temperatur yang 165 Fahrenheit, sekitar 70 derajat Celcius itu. Ground beef, ya, poultry 160, 165. Kemudian perlu saya catatkan di sini bahwa daging inteks dibandingkan daging yang ini ya, yang utuh gitu, dibandingkan dengan yang di ground, yang dicincang itu ya, daging cincang itu, daging cincang itu lebih rawan. Kenapa? Itu lebih banyak terkontaminasi oleh bakteria. Kenapa? Karena bakteria itu mengkontaminasinya itu di permukaannya. Jadi kalau ground beef itu kan apa komponennya itu kecil-kecil, permukaannya itu bayangkan itu kan lebih luas permukaannya begitu dibandingkan yang 1 pound meat dengan 1 pound ground meat begitu ya, itu permukaannya yang akan terkontaminasi itu lebih besar, yaitu luasnya itu pada ground beef. Jadi makanya memperhatikan ground beef itu dibanding dengan daging yang utuh itu kita lihat di sini gitu ya. Nah, itu temperaturnya itu nanti lebih tinggi. Oke, kemudian yang next slide number 12, yes. Kalau poultry ayam, kalau kita itu ya harus itu masak, harus well done. Kalau masak ikan ayam itu, kalau kita orang Indonesia ini kita biasa, kita mateng-mateng gitu masaknya kan, tidak harus tidak ada lagi merah atau pink pada dalamnya yang dekat senter, yang dekat tulang itu. Kalau itu tulangnya itu ya, daging itu harus lepas dari tulang. Itu pertandanya dia udah matang. Itu harus begitu. Ini salmonella, E. coli dan segala macam itu sangat penting kita perhatikan. Kemudian kalau daging seperti saya udah bilang tadi itu, daging cencang itu memasaknya harus well done karena terkontaminasinya itu lebih besar daripada yang daging inteks, yang daging tidak dipotong. Ya, temperatur oven kalau kita di sini 325 itu ya, kalau saya itu 400 kalian gitu. Nah, jadi kalau kita di sini tidak ada persoalan dengan listrik yang mati-mati hidup. Tapi kalau di kampung saya, subhanallah, mati hidup. Kulkas kita teraniaya, freezer kita itu sudah teraniaya makanan kita di sana. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau udah defrosting, udah tidak ada listrik, udah kita perhatikan makanan kita yang ada dalam kulkas dan freezer itu tadi. Kemudian, kalau kita memasak makanan yang langsung dari yang beku, tadi kita kan biasanya kita defrost ya, kita lelehkan. Tapi kalau langsung, mau buru-buru juga bisa buru-buru karena waktunya itu harus lebih lama lagi untuk memasaknya. Itu logika saja kan? Nah, Oke, next slide please. Lagi-lagi cooking temperature. Kalau masak telur, itu kuning telurnya itu harus masak, putih telurnya harus firm. Kita di Indonesia suka setengah matang begitu ya. Di sini juga orang-orang itu setengah matang begitu. Tetapi sebenarnya itu risky, itu ya. Kecuali langsung itu dimasak, makan sekalian gitu. Tapi kalau dibiarin dulu, nah itu dia. Kemudian ground meat. Kalau ada campuran turki ayam begitu ya, lihat tuh temperaturnya lebih tinggi dari veal lamb begitu. Ya lebih tinggi temperaturnya. Itu ada akibat yang kita bilang tadi. Kalau memasak
Oke, temperatur kalau kita untuk memasak beef, intek, veal atau lamb. Veal ini anak sapi muda ya. Lamb ini apa domba gitu. Kita kalau medium kita harus memasaknya medium itu 160 degree Fahrenheit sekitar 70-an Celcius. Well done lebih tinggi 76 Celcius. Rare itu ada di sini itu orang suka sekali itu makan steak rare gitu ya. Itu cuma temperaturnya 140 degree Fahrenheit. Apakah itu boleh? Oke, itu sangat risky. Kemudian tentang poultry, ini saya salah mengetik ya, poultry, unggas-unggasan ayam Turki bebek angsa itu ya, temperatur memasaknya lebih tinggi dari item yang di atas. Udah tahu kan kita kenapanya gitu. Yang ayam poultry ini itu terkontaminasinya itu lebih hebat daripada sapi. Karena ayam ya, perhatikan saja, ayam dalam kandangnya itu kan campur aduk saja, makanannya di sana. Nah, makanan ayam ini yang sumber salmonellanya juga begitu. Jadi telur ayam itu juga berbahaya. Makanya telur ayam itu harus itu masak tempatnya di refrigerator itu kan kalau refrigerator kita spesial diberikan tempat telur. Karena itu bahaya gitu ya. Jadi memasaknya itu harus temperaturnya lebih tinggi, 180 Fahrenheit gitu. Lalu lihat di sini, turkey breast roast, maksudnya itu yang tebal dagingnya intake gitu ya, hanya lebih rendah daripada bebek angsa, 170 degree Fahrenheit itu daging intake. Oke, next slide please. General rule, kita udah bilang tadi, cuci tangan dengan air hangat 20 second. Kemudian alat-alat makanan itu harus bersih, cegah cross kontaminasi, cuci itu alat-alat tadi, piring-piring, sendok-sendok, alat-alatnya itu jangan tersentuh, jangan terkontaminasi dengan daging-daging atau makanan yang kita beli tadi itu. Misalnya di counter kita, kalau dapur kita sempit misalnya, itu harus kita jaga begitu ya. Leftover maksudnya itu kalau kita sudah masak, sudah makan masih ada berlebih, tapi bukan sisa dengan berlebih beda ya. Jadi paling lama 2 jam di ruangan. Setelah 2 jam itu harus masuk kulkas, right? Masuk kulkas itu dibiarin sampai seminggu? No, kita itu kalau udah masuk kulkas 2 hari, mungkin kita lihat tergantung itemsnya 3 hari. Kalau enggak juga dimakan, masuk ke freezer begitu. Jadi jangan dibiarin agak seminggu cuman di kulkas kita aja, itu sudah terkontaminasi juga itu. Segala macam akan datang itu, spoilage, bakteria dan segalanya. Next slide please. Ini, kalau kita itu piknik, traveling, buffet gitu ya, buffet kalau kalau buffet di tempat-tempat yang bagus, di hotel-hotel atau restoran bagus, itu bagus tempatnya, itu dia jaga sekali begitu. Karena yang freezable item misalnya ya, itu kalau kita pergi piknik atau traveling, yang itu harus pakai cooler, seperti saya bilang tadi ya, gitu. Kemudian kita harus ada ice pack-nya, itu kayaknya es begitu ya, supaya sebagai pendingin. Kalau kita bawa makanan ke kantor pakai lunch box begitu ya, nah itu harus ada juga freeze bag pack-nya gitu. Kalau makanan kita panas, kita bawa termos, atau di kantor juga kita bisa panaskan pakai microwave gitu. Kalau misalnya ke piknik begitu ya, kita kan nggak ada fasilitas begitu. Jadi kita harus jaga, harus ada bawa termos, cooler, dan segala macamnya. Kemudian we don't know kalau di tempat itu ada air. Jadi kita harus sedia juga dengan tisu basah begitu ya. Jadi kita harus segalanya itu harus diperhatikan. Kelihatannya sepele, apaan yang diperhitungkan itu, apa yang
ceritakan, tetapi itulah yang pembawa bahaya begitu. Kalau Buffett ya, kalau ini kita itu harus yang makanan panas itu kalau pernah saya di Bali gitu ya, sepertinya serving dish-nya itu bagus, makannya di dalam serving dish, kan, tetapi tidak dihidupin, tidak ada panasnya, jadi sepertinya itu pajangan saja begitu. Tapi kalau di sini itu kita memang makanan panas itu harus pakai serving dish yang panas atau tray yang dipanaskan begitu ya, harus sekitar 100 derajat Celcius lah kira-kira begitu. Kalau yang dingin dipakai ice bath, yaitu pakai es pakai es lah kayak kita ya. Itu jadi makanan yang seharusnya kita makan dingin, kita serve dingin, itu harus kita jaga temperaturnya begitu. Kemudian utensil, kalau di tempat-tempat bagus, di buffet itu piring-piringnya, sendok-sendoknya itu ya warm, dia hangatkan, itu senang kita jadinya. Panas piring kita itu berarti udah sepertinya udah steril begitu ya, itu sekitar 4 atau 5 degree Celcius. Kemudian next slide please. Nah, leftover food ini makanan yang berlebih. Tidak boleh lebih dari 2 jam di luar, harus masuk kulkas atau freezer. Kalau kita di Indonesia sekarang dimasak, tinggal ditunggu sampai besok itu kita makan lagi atau di bawah tudung begitu ya. Tetapi anehnya itu ada juga ilmunya. Kita juga jarang yang sakit, tetapi ada loh penyakit banyak begitu. Tetapi ya ada tetapinya. Kalau kita lihat cara kita di Indonesia, itu lain lagi seninya. Mungkin kelihatannya berbahaya, tapi ini mungkin berbahaya atau tidak. Kalau ada waktu kita bisa juga bicarakan itu. Kemudian, no cross contamination, bersih-bersih lagi, diulang-ulang lagi, begitu-begitu lagi. Ini tentang leftover. Jadi segalanya itu harus pembersihan-pembersihan begitu. Kalau kita memasukkan makanan yang berlebih itu ke dalam kotak plastik misalnya ya, jangan dimampatkan sampai penuh, sampai pecah itu kotak. Beri dia space udara di luar, di atasnya itu. Karena itu food itu nanti itu akan mengembang atau gimana, harus ada ya ruang di atasnya itu. Kemudian Bunda Ben, mohon maaf waktunya mungkin tinggal 7 menit lagi barangkali ya. Oke. Dipercepat, terima kasih. Thank you Mbak Rati. Kemudian ya, makanan yang tidak baik itu yang diragukan itu ya pokoknya dibuang aja. Jangan mencicipi makanan yang dingin. Next slide please. Nah, ini suatu challenging bagi kita semua. Siapa yang bisa menjawab juga bisa di chatting gitu ya. Nah, pilih jawaban yang benar. Kalau Anda memesan hamburger, apakah Anda memilih medium rare, medium well, atau well done, atau all the above? Kemudian kalau steak, pesan steak di restoran, apakah Anda memilih medium rare, medium well, atau well done, all the above? Ya, ini suatu challenging. Sepertinya kita itu tidak punya waktu untuk menerangkan ini, nanti bisa kita masukkan dalam sesi tanya jawab. Ini ada lagi. Whole chicken di Amerika, kita bilangin whole chicken di Amerika, chicken utuh di Amerika beda dengan chicken utuh kita di Indonesia gitu ya. Oke, mana yang paling terkontaminasi? Apakah ayam itu dipotong-potong, dicuci lalu dimasak, dipotong-potong, tidak dicuci atau dimasak, tidak dipotong-potong, dicuci atau dimasak, tidak dipotong-potong, tidak dicuci atau dimasak. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang challenging. Oke, in case we have, kalau kita terserang penyakit, next ya, thank you. Kalau kita terserang penyakit ini, foodborne illness itu ya, kita harus tahu tuh, kita preserve itu makanan kita itu apa, kita masukkan dalam kulkas, kita bungkus gitu, karena ini harus kita laporkan begitu ya. Telepon yang bersangkutan, health department, ataupun mungkin USDA poultry. Oke,
cepat-cepat saja, kemudian literatur. Sedikit. Saya itu, apakah kita tertanya-tanya di Amerika sini begitu bagusnya menjaga menjaga tidak terkontaminasinya itu, penjagaan USDA, Health Department itu sangat ketat. Kenapa banyak sekali outbreak terjadi belakangan ini gitu ya? Itu kenapa? Karena makanan yang diimpor, makanan impor dari luar itu. Kita di sini kan segalanya itu diimpor. Lettuce, sayur-sayuran, basil kemangi lah cara kita ya, itu juga diimpor. Itu yang banyak outbreak itu, foodborne illness karena makanan yang diimpor itu. Makanya banyak sekali salmonella itu ada yang datang dari negeri sini, negeri sana begitu. Anyway, itu juga jangan daging saja yang kita perhatikan, buah-buahan dan sayur-sayuran juga. Nah, kesimpulan, kalau saya bilang itu, you know what kesimpulannya? Kata dia, C3, C. Pertama, cleaning, bersih-bersih. Cross contamination tidak boleh cross contamination. Kemudian C yang ketiganya yaitu cook well done gitu. Oke, barangkali sekian saja. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya ada begitu. Kita masuk kepada sesi tanya jawab insya Allah. Terima kasih sekali Bunda Ben, ini tadi yang dijelaskan oleh Bunda kelihatannya sederhana dan mungkin tidak banyak orang yang terpikirkan untuk sampai sedetil itu. Tapi ternyata dampaknya cukup luar biasa untuk kesehatan kita dan alhamdulillah, masya Allah, terima kasih sekali atas penjelasan dari Uniben, cukup komprehensif dan detail dari apa itu foodborne illness, kemudian food poisoning, kemudian cara handlingnya seperti apa, dan juga tips-tips tadi kalau tidak salah ada 4 tips ya, pada saat shopping harus bagaimana, kemudian juga food preparation juga pada saat thawing atau pencairan, kemudian juga cooking temperaturnya. Juga ada rules umum yang sebaiknya kita lakukan ketika kita akan memilih ataupun memasak bahan makanan. Juga tadi Bunda Ben sudah menyimpulkan ada 3 hal, cleaning, cross contamination jangan terjadi, cleaning harus tetap dijaga, kemudian juga cooking well done. Saya kira cukup jelas dan sangat menarik dan sangat bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bunda Ben tadi, dan selanjutnya kita membuka untuk sesi pertanyaan. Silahkan Bapak dan Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan bisa hand raise, kemudian langsung secara verbal menyampaikan melalui Zoom, atau juga ditulis di chat Zoom juga bisa, ataupun ditulis di Facebook. Silahkan Bapak dan Ibu. Ini Ibu ada satu pertanyaan dari Facebook, dari Ibu Mailia bertanya, penggunaan microwave untuk makanan frozen menjadi unfrozen apakah baik? Maksudnya mungkin dari sisi tadi ya, apa terkontaminasi atau tidak, dan silahkan yang lain nanti dilanjutkan. Saya kira dijawab terlebih dahulu oleh Bunda Ben, saya kira. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Itu microwave itu sebenarnya itu bukan tempat memasak begitu ya. Microwave itu lebih praktis untuk memanaskan. Bekerjanya microwave itu dia tuh memanaskan pada center dulu, center ya. Jadi kalau center masak baru kemudian di luarnya gitu. Coba perhatikan, memasak telur bisa loh, dengan teknik kita bisa memasak telur di microwave dan di biasa. Itu perhatikan masaknya beda. Tapi kalau memasak begitu ya, memasak itu sebenarnya lebih baik, masak dari awal itu lebih baik pakai stove biasa. Itu sebenarnya microwave itu tuh tenaga elektris ininya itu infrared ya, microwave, length-nya itu microwave. Itu bisa memutus rantai-rantai proteinnya itu beda. Jadi kalau kita masak dengan microwave,
jangan sekali-sekali masak daging, masak ikan gitu ya. Itu kayak rubber, makan kita kejang. Tetapi kalau untuk karbohidrat, misalnya nasi, ngangetin nasi begitu ya, nah itu bagus. Jadi sebenarnya microwave ini itu tidak untuk memasak, tetapi untuk memanaskan. Dan kita lihat juga itemnya. Kalau kita rajin pakai stove, itu tradisi ini selalu lebih baik begitu ya. Cuman kalau di kantor-kantor, nah itu sangat praktikal. Mungkin terjawab pertanyaan tadi, Amalia? Ya, terima kasih Bunda Ben ini tadi dari Facebook, tapi ternyata terkait dengan memasak menggunakan microwave ini banyak yang tertarik nih dari ibu-ibu. Ada pertanyaan satu lagi, masih hampir sama. Alright. Kalau kita menghangatkan makanan di microwave, apakah sebaiknya ditutup atau tidak? Jadi kadang kan memang biar tidak kemana-mana yang di dalam itu ditutup gitu ya. Itu seperti apa Bunda? Iya, good question. Ini penting sekali. Selalu ditutup dengan spesial tutupnya, itu ada dijual ya. Spesial tutup makanan untuk microwave itu dari plastik aja, tebal. Karena pertama, dia tuh kan splashing, nyembur-nyembur gitu ya, nyembur-nyembur itu kan mengotori microwave kita. Kemudian kalau ditutup itu kan lebih terkungkung begitu ya. Jadi memang kita harus memakai penutup microwave. Ada orang menjualnya. Maksudnya apakah mempengaruhi nilai gizi atau dari sisi bakteri tadi kontaminasinya, Uni? Oke. Kalau pengaruh gizi, seperti saya bilang tadi ya, memasak dengan microwave itu memang itu berbeda gitu ya. Karena itu tekstur, cara pemanasannya itu. Tekstur itu memutus rantai-rantai proteinnya itu beda dengan kita masak di stove. Itu kan bisa kita atur temperaturnya begitu ya. Ini juga bisa diatur. Di microwave itu kan sudah ada. Untuk telur sekian, untuk daging sekian, untuk bread sekian, untuk sekian kan sudah juga ada. Tetapi kalau pengalaman kita itu ya, untuk enaknya makanan, untuk gizinya itu mungkin ya lebih baik juga kita tuh memakai yang tradisional begitu. Microwave itu sepertinya itu seperti saya bilang tadi itu praktisnya begitu, praktisnya. Tetapi hasilnya itu lebih baik juga dengan stove gitu. Jadi seperti gizinya tadi ya, kalau rasanya itu udah berbeda, itu artinya gizinya juga berbeda. Pemutusan rantai-rantai dari komponen dari food itu. Jadi itu kan di sana letaknya gizi-gizinya juga, begitu kan? Memasak yang terlalu sayur yang terlalu mateng begitu. Itu kan udah berbeda ya dengan yang tidak. Jadi tapi sayur itu oke begitu. Kita atur temperaturnya begitu. Tapi kalau saya tidak menganjurkan daging, ikan, ayam apa gitu enggak. Tapi kalau bread, apa-apa tuh oke, bagus gitu di sana. Mungkin terjawab kali. Baik, terima kasih Bunda Ben. Ini terima kasih juga kepada Ibu Melia ya. Kemudian juga Teh Keke tadi yang menanyakan terkait makanan menggunakan microwave. Ini ada satu pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Isna. Silahkan, sudah raise hand. Silahkan langsung. Makasih. Kedengeran nggak? Bagus Mbak Isna. Bagus Mbak. Assalamualaikum. Ya, jazakillah khair Uni Ben. Ini seperti training di health department ya. Kalau orang-orang yang mau kerja di dining itu harus dapat training dulu itu kan. Dan bayarannya nggak murah juga. Bagus. Ya insya Allah. Tapi saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu kalau sayur-sayuran itu kita cuci, saya pernah dengar itu untuk kita rendam dengan cuka ya, dengan cuka harapannya itu kan menggelontorkan residu daripada itu ya, pestisida itu. Gimana itu menurut Uni Ben itu? Itu pertanyaan pertama. Satu-satu aja kali dulu ya. Satu. Oke. Baik. Iya, saya dengar juga atau dengan soda katanya, dengan soda juga ada ya, gitu. Jadi saya kira karena itu
sisa-sisa pestisida itu kadang-kadang dengan air biasa aja itu udah keluar, tapi kadang-kadang kita nggak hati-hati mencucinya ya. Tetapi sebenarnya, kalau sebenarnya sayur-sayur, buah-buahan yang pakai pestisida di farmer ini, farmer ini ya, farmer apa namanya, kebun di farmer gitu ya, farm ya, kebun ya, di kebun gitu ya. Nah, pertanian itu sebenarnya itu ada aturan pemakaian pestisidnya itu. Misalnya 3 minggu 4 minggu sebelum pemetikan itu dihentikan pemberian pestisidnya itu gitu. Jadi sebenarnya dari sononya itu sudah diatur juga. Kemudian sebelum itu dijual ya, itu dibersihkan bersih sekali. Kalau di sini itu di Amerika sini begitu. Bersih sekali, ada melalui pokoknya pembersihan itu ada. Jadi semua buah-buahan dan sayuran itu sebenarnya bersih ya kalau kita begitu. Tetapi ini yang import, kan banyak sekarang yang import ya dari luar negeri. Seperti saya bilang tadi, basil itu aja kita kira dari sini, tidak gitu ya. Lettuce itu juga banyak import. Kalau yang import ini yang kita ragukan, misalnya kan itu banyak, itu kan bukan sekilo 2 kilo, ton gitu kan, banyak itu yang diimpor itu. Nah, kalau kita memeriksa, itu diperiksa sih, of course diperiksa, dicek begitu. Tapi cuman diambil sampelnya aja kan, sampelnya aja. Diambil yang sini, kebetulan itu bagus. Tapi yang ada terkontaminasi karena sisa pestisidnya mungkin banyak begitu ya. Nah, jadi pertanyaan Mbak Isna itu bagus sekali, harus kita bersihkan begitu. Ada yang pakai soda katanya, ada pakai yang seperti Mbak Isna bilang itu, iya, kita harus hati-hati. Lebih baik hati-hati daripada sorry ya. Oke. Yang kedua Mbak Isna? Yang kedua, ya makasih. Yang kedua itu ini saya pernah lihat di event besar ya, nggak usah saya sebut event besarnya itu. Saya lihat bapak-bapak itu kalau masak kan ceritanya ada hari di mana bapak-bapak masak gitu. Saya lihat bapak-bapak masak itu ayam daging itu ayam itu dari box langsung dimasukin dalam aluminium tray gitu kan. Mereka terus langsung kasih bumbu dan udah langsung masuk oven. Sementara kalau ibu-ibu itu mungkin saking bersihnya itu kan dicuci dulu di sink dapur. Padahal itu kan dagingnya itu bisa berapa ribu potong gitu kan, namanya event besar gitu kan. Itu gimana? Tadi ada di kuisnya Uni kalau nggak salah kan. Iya. Nah, jadi gimana kalau ibu-ibu kan maunya super bersih, tapi bagaimana menurut Uni Ben itu? Oke, good question. Ingat, seperti saya bilang tadi, itu dari manufacture-nya, dari pembersihan pemotongan ayam itu, wah, orang kita di sini, bukan orang kita, maksudnya di Amerika sini sistemnya itu bersih sekali ya. Panjang kalau saya ceritakan, misalnya ayam itu dipotong, digantung supaya darahnya keluar, dibersihkan kulitnya, diambil yang dalamnya dulu, masuk freezer langsung. Itu sebenarnya kalau itu fresh, itu sudah boleh langsung dimasak. Kalau itu fresh, tetapi lihat tanggalnya tadi, tanggal berapa itu harus dipakai. Kalau sudah lama, kalau misalnya udah slimy, udah ada apa gitu, itu harus dibersihkan. Tetapi kalau kelihatan fresh, itu oke. Jadi bapak-bapak itu oke begitu. Tergantung kepada materinya daging-daging ayam-ayam itu. Mungkin kelihatannya masih bagus begitu ya. Kalau kita mungkin lebih arif, lebih tahu kan mana yang udah beberapa hari, mana yang baru begitu. Nah, begitu Mbak Isna. Kemudian kalau ayam itu dipotong-potong Mbak Isna, dipotong-potong dulu dicuci. Atau dicuci dulu dipotong-potong. Kita memotong-motong itu memberikan kesempatan untuk kontaminasi bakteri-bakteri itu dari kulit mencampur ke dalamnya yang dagingnya gitu. Jadi sebenarnya yang sudah bocoran. Jadi sebenarnya yang daging intake itu kalau menurut safety-nya itu kalau ayam inteknya itu baru segar gitu, itu boleh tidak dicuci langsung bulat-bulat itu. Tapi
Iya, begitu. Jadi habis bulat-bulat itu dimasak baru dipotong, itu sebenarnya lebih safe. Cuman tergantung pada umurnya ayam kita itu tadi atau item dagingnya atau apa itu. Begitu, Jadi Mbak Isna. kesimpulannya tadi berarti bahwa kayak misalnya yang ibu-ibu yang maunya lebih bersih dari si bapak-bapak, sebenarnya dari ayam masuk dulu ke sink, itu kan udah bertumpuk-tumpuk, itu malah Ya. lebih Iya. Benar. kontaminasi. Right. Benar Mbak Isna, itu kita kan ya kita sama-sama Mas dulu kan waktu di muktamar gitu kan, saya tuh suka kagok gitu kan kalau meletakkan makanan langsung, ada orang itu langsung di sink dimasukkan itu sayur-sayuran cuci di sana ya tanpa kontainer. Kalau saya nggak mau begitu. Jadi itu ya sebenarnya oke, tapi ya karena ibu-ibu kita itu makanannya banyak, ya bagaimana lagi ya, itu sekian kilo, sekian berapa gitu, kemana mau dicari kontainer yang bagus seperti rumah kita yang besar gitu, ya tidak apa, asal kita memasaknya well done. Itu kita orang Indonesia, kita nggak ada makan setengah matang ya, kita segalanya itu kita, apalagi orang Padang bikin rendang, itu preservation itu ya. Jadi Mbak Isna kuncinya harus mateng gitu. Well done, insya Allah. That's good. Ya, makasih Uni. Terima kasih. Baik, terima kasih Uni Ben dan juga Mbak Isna atas pertanyaannya. Ini menyambung pertanyaan dari Mbak Isna, ada satu pertanyaan yang hampir mirip ini. Kalau tadi disampaikan untuk menghilangkan pestisida bisa menggunakan cuka atau apapun ya, ada zat yang bisa untuk menghilangkan itu. Nah, ini ada pertanyaan yang hampir mirip, untuk makanan organik, apakah lebih menjamin? Biasanya kalau makanan organik kan memang bebas dari kontaminasi, harapannya ya bebas dari kontaminasi kimia termasuk pestisida, tapi harganya juga jauh lebih mahal biasanya. Nah, ini apakah cukup signifikan bahwa kita sebaiknya memang menggunakan makanan yang organik? Oke, kalau kita lihat bukti, saya nggak mau bilang ya, neighbor saya dengan saya, dia duluan pergi gitu ya. Oke, pestisida tadi ya, itu kalau pestisida tadi sisa itu dengan air saja itu sudah boleh, karena pestisida itu larut dalam air, kecuali kalau misalnya stroberi ada ini bintil-bintilnya gitu ya. Kemudian organik itu tidak tersentuh zat kimia, oke, kita tahu apa organik itu, tetapi kita tidak tahu bagaimana handlingnya ya. Kita yang tahunya organik di Kroger, bagaimana sampainya dia ke Kroger itu, dari mana asalnya, bagaimana mereka mempaketkannya, bagaimana mereka menghandlenya, nah itu yang kita ragukan. Jadi sebaiknya kita juga harus memperhatikan mencucinya baik-baik itu. Tetapi kalau dalam segi quality, jelaslah ya, jelas quality organik itu lebih baik begitu ya, karena tumbuh-tumbuhan tanaman itu tidak seperti yang pakai ini ya, pestisida segala macam. Oke. Mungkin bisa terjawab begitu. Baik, terima kasih Bunda Ben. Ini masih ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Farihah. Silahkan langsung untuk menyampaikan kepada Uni pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Ben, bagus sekali penjelasannya. Cuman tadi saya ada pertanyaan yang terkait daging ya. Karena saya kerja di restoran juga di supermarket, jadi saya pernah menemukan ada chicken breast, daging dada ayam itu. Itu ada suggestion-nya itu harus dicuci dulu gitu. Karena dibungkus dengan wax gitu. Apakah ini memang yang common practice ya untuk daging-daging tertentu seperti itu? Mungkin dalam literatur yang Uni pelajari pernah menyebutkan hal seperti itu. Kemudian yang kedua ini tunggu dulu satu-satu aja dulu Mbak Fariha, saya lupa. Jadi maksud Mbak Fariha yang pakai wax-nya itu apa? Pembungkusnya atau dagingnya di wax? Dagingnya di wax. Jadi ada lapisan wax gitu. Saya jarang melihatnya ya. Oke. Waktu itu saya pernah menemukan gitu. Jadi ketika
ketika dicuci itu memang larut dengan air biasa, air dingin, bukan air panas ya. Ya. Itu larut gitu loh. Dan warnanya itu putih, airnya tuh putih sekali. Oke. Guess Apakah what? itu memang umum? Guess what? Ya. Wax itu kan ada yang lain juga item yang di wax itu edible. Jadi itu tuh sudah boleh dimakan, tidak apa-apa. Itu tuh edible. Wax itu sudah dibikin dari bahan makanan yang kita boleh memakannya. Jadi itu tidak berarti wax kayak lilin begitu ya. No, itu tuh suatu bahan makanan yang spesial didesain untuk menahan itu ya, supaya jangan rusak begitu di wax begitu Mbak Feria. Jadi oke itu. Nggak harus kita bersihin begitu. Maksudnya itu nggak harus dikeluarin begitu. Tapi membersih itu haruslah ya kita bersih begitu, mencucinya. Tapi kalau udah dicuci itu ya udah. Kalau mau dibuang waxnya bagus sekali. Kalau termakan tidak apa-apa. Itu tidak beracun. Tidak kayak wax yang kita maksudkan. Begitu Mbak Feriha. Ya, jadi bukan wax lilin itu ya. Bukan lilin. Ya, terus ini apakah mungkin saya ini berlebihan ya? Saya kalau beli susu, beli jus atau beli telur, bahkan beli Indomie itu kalau sudah dari toko itu tidak langsung saya taruh di rak atau di fridge gitu. Tapi saya selalu cuci dulu gitu. Kontak-kontaknya itu terlalu berlebihan. Bagus lah, itu lebih hebat lagi Mbak Feriha. Ya, kita itu kan kesempatan dia untuk terkontaminasi itu benar itu Mbak Feriha. Itu harusnya begitu. Jadi sebelum yang ada ya kotak-kotaknya itu udah kemana, orang menghandlenya bagaimana, itu juga suatu kesempatan untuk terkontaminasinya makanan kita itu. Jadi itu bagus sekali untuk dicuci dulu sebelum kita masukkan ke dalam refrigerator atau freezer itu. Karena jangan asal-asal freezer aja semua, tetapi kita harus perhatikan. Good practice Mbak Feriha. Jazakallahu khairan. Oke, Wak Yaki. Terima kasih Mbak Fariha, Masya Allah Mbak Fariha dan Uniben, bagus sekali nih tadi semua menambah pengetahuan kita. Uniben ini ada permintaan melalui chat, jadi untuk kuis yang tadi sempat disampaikan sama Bunda Ben, mohon untuk disampaikan jawabannya dan penjelasannya. Jadi ternyata ada yang penasaran ini jawabannya apa, karena mungkin memang kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan ya Uni ya. Ya. Silakan Uni. Jadi jawabannya apa? Ada yang penasaran rupanya. Good. Pertama tadi ya, kalau kita memesan hamburger, ya, apakah itu medium rare, medium well, well done, or all the above? Perhatikan. Aduh, thank you. Jadi lapar nih. Mas Arief jadi lapar lihat hamburger. Kita ingat hamburger daging cincang. Daging cincang itu rawan. Terkontaminasinya itu lebih besar dibandingkan satu pieces daging utuh sebesar hamburger itu. Jadi, memasaknya itu harus well done. Hamburger harus well done. Kita lihat orang di restoran memesannya itu medium rare. No, ngeri saya melihatnya. Tapi mereka begitu. Jadi itu suatu yang risky mereka itu. Kalau menurut peraturan, kalau menurut safety issue-nya, kalau menurut sainsnya, hamburger harus. Oh ya? Terdengar Uni dari sini terdengar. Jelas kok, jelas. Ya. Oke. Jadi itu berarti ya harus well done. Kita harus memasak hamburger well done. Kemudian ada lagi pertanyaan, itu karena kontaminasi bakterianya, kesempatan di hamburger lebih banyak, lebih besar daripada yang di daging intake. Jadi kita harus memesan hamburger well done. Ada pertanyaan di sekitar itu? Atau sudah kita lanjut ke yang kedua? Lanjut. Sementara belum ada pertanyaan Bunda. Nggak, maksudnya apakah keterangan saya itu jelas begitu? Oke, kalau nggak jelas ulang lagi nanti jelas. Oke. Insya Allah jelas.
Kemudian tentang memesan beef steak, kita makan steak itu rare, itu orang suka sekali medium rare gitu ya. Kalau saya itu medium well. Bolehkah semuanya medium rare, medium well, well done, all the above? Oke, all the above. Kenapa? Karena tadi safety ininya tadi, kesempatan untuk terkontaminasinya itu di daging intek seperti seperti steak ini itu lebih sedikit, hanya di kulitnya saja. Jadi bakteri itu terkontaminasi di kulit luarnya itu. Kalau itu udah dimasak begitu ya, itu tuh oke. Tetapi medium rare sih oke, cuma risky. Ya, risky. Kalau saya sih nggak mau, saya medium well begitu. Kalau well done itu memang ada keras begitu, tapi all the above. It is okay, all the above. Jadi tergantung kepada rawannya kontaminasi bakteria itu. Daging inteks lebih oke dibandingkan dengan daging cencang. Karena permukaannya saja yang cepat terkontaminasi. Atau dibiarin agak setahun, ya lah ya. Tapi kalau daging cencang itu cepat sekali. Permukaannya itu halus-halus kan, luasnya itu. Oke, ya begitu kira-kiranya. Bukan kira-kiranya, begitu seharusnya. Oke, pertanyaan yang nomor 3 kali ya, whole chicken. Whole chicken in US supermarket. Saya bilang di US supermarket begitu ya. Karena kalau di US supermarket, seperti saya bilang tadi, dagingnya itu udah bersih, benar-benar bersih, dicuci itu bersih. Kalau dia itu baru, fresh gitu ya, lihat date-nya, tanggalnya itu boleh dimasak langsung begitu. Jadi, dipotong-potong, lalu dicuci, dimasak. Dipotong-potong, tidak dicuci, dimasak. Tidak dipotong-potong, dicuci, lalu dimasak. Tidak dipotong-potong, tidak dicuci, dimasak. Seperti bapak-bapak tadi muktamar itu yang paling tidak terkontaminasi adalah nomor D, tidak dipotong-potong, tidak dicuci, lalu dimasak begitu. Karena itu kontaminasinya itu, bakterinya itu lebih sedikit itu. Ini pertanyaan yang paling terkontaminasi. Kalau yang paling terkontaminasi yang nomor A, dipotong-potong, dicuci, right? Lalu dimasak. Nah, dicuci itu seperti Mbak Isna bilang tadi itu menambah kontaminasinya, right? Jadi kalau pertanyaannya yang paling safe nomor 4, kalau yang paling tidak safe nomor 1. Begitu. Ya. Terima kasih Bunda, sangat jelas sekali penjelasannya sangat jelas. Ini ada satu lagi pertanyaan melalui chat. Berapa lama kita bisa menyimpan daging atau masakan di dalam freezer? Apakah ada perbedaan di antara bahan-bahan mungkin ya? Apakah ada perbedaan untuk waktu penyimpanannya? Oke, good question. Ini yang saya tadi mau bilang, saya tidak sempat ya. Itu maksudnya tadi itu daging mentah atau yang udah dimasak tadi ya? Yang udah dimasak apa berarti? Mungkin kalau di freezer yang masih mentah ya biasanya. Tapi nggak biasa. Ada juga. Kalau saya masak, saya freeze, saya malas masak sering-sering gitu kan. Oke. Kalau daging itu tuh kan sebenarnya ada petunjuknya, ada date-nya gitu ya. Kalau dia terlalu lama disimpan di freezer, kemudian kalau tidak rapi kita membungkusnya, itu bisa freezer burn. Freezer burn itu karena paket udara yang bungkus daging kita itu tidak bagus, sehingga ada udara itu yang membuat ais kayak serpihan ais kan kita melihat kan, kalau di freezer ada item kita yang kayak dilindungi es, diselubungin es gitu kan, es seret gitu ya.
Nah, itu terjadinya kalau terlalu lama, jadi itu tuh harus kita lihat juga label yang kita beli tadi begitu. Dan tapi kalau kita membungkus rapi 3 bulan oke itu. Kalau saya beli dari Atlanta sampai 3 bulan itu iya begitu ya. Tapi bungkus harus rapi, tidak terbuka begitu. Right? Diatur masing-masingnya gitu. Kemudian freeze burn itu kalau dia terlalu lama disimpan rasanya memang mempengaruhi, aromanya memang berbeda, tapi yang paling bagus itu memang fresh gitu. Ya, freeze burn itu istilahnya. Ada yang tadi saya belum sampaikan yang masak di microwave itu juga ya. Kelebihan makanan kita itu kita sudah taruh di kulkas, kemudian kita hangatkan, misalnya di microwave begitu ya. Nah, ini terjadi warm over flavor. Itu ada tadi itu, tapi mungkin kita terlihat. Warm kayak WARMED flavor, warm over flavor. Itu maksudnya itu rasa dari makanan kita itu berapa ya? Kalau suatu makanan itu besoknya itu kita here we go. Yang terakhir, warm over flavor. Makanan yang sudah kita masak, daging-daging ini umumnya ya, makan daging itu kita masak, terus kita simpan di kulkas, besoknya kita hangatkan, itu taste-nya itu, rasanya itu, struktur rasanya itu, flavornya itu ya, itu akan beda, tidak seperti yang kemarin itu. Jadi itu tuh yang spesial namanya itu, karena memang sudah berbeda struktur dari komponen kimianya itu memang udah berbeda karena dia tuh dimasakkan spesial kalau kita hangatkan di microwave. Tapi kalau kita dengan stove perlahan-lahan lebih baik. Jadi lebih sedikit rasanya bisa tidak berbeda begitu rasanya itu. Tetapi kalau dengan microwave itu ya cepat gitu. Warm over flavor itu udah hukum alam karena komponen kimianya terjadi kerusakan itu. Anyway, bagaimana? Baik, terima kasih Bunda Ben. Saya kira silahkan kalau dari Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya ini, Bunda Ben. Okay. Jadi, kalau yang tadi disampaikan oleh Bunda Ben, foodborne illness yang terutama diakibatkan oleh food poisoning karena bakteri tadi, bakteri itu kan sebetulnya dia mempunyai, maksudnya pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor baik biotik maupun abiotik ya. Untuk abiotik itu misalnya suhu, kemudian pH, kelembapan, dan juga yang lain-lain termasuk zat-zat kimia. Kemudian kalau yang biotik tadi juga ada interaksi antara bakteri, kemudian juga antara bahan sendiri juga harus ditata biar tidak tercampur, karena ternyata juga dapat mempercepat pertumbuhan atau perkembangan bakteri. Nah, kalau misalnya seperti di US ataupun di Indonesia kan pasti suhu udara, kelembapan juga berbeda ya, bahkan tidak hanya antar US dan Indonesia, bahkan di US sendiri pun antar state kadang juga berbeda. Yang di daerah cukup kering seperti di mana ya, di Arizona, Dallas misalnya, atau yang di sini atau di Seattle itu pasti berbeda gitu. Nah, apakah cara waktu penyimpanan, kemudian juga waktu leftover tadi ya namanya, leftover tadi menjadi berbeda? Atau seperti apa? Kadang bahkan pengalaman kita ya, ketika dia winter atau musim panas itu pun berbeda. Jadi, tapi waktu itu kita hanya berdasarkan feeling aja. Oh, kayaknya masih baik ketika tidak ada perubahan warna dan bau. Tapi memang berbeda. Waktu kita bisa meninggalkan makanan di luar freezer itu berbeda ketika di winter sama di musim panas misalnya. Nah, ini seperti apa, Uni? Apakah ada
waktunya itu apakah tertentu atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Maksudnya, climate tadi ya, tertentu maksudnya itu. Itu kita udah tahu tadi bakteri itu akan cepat berkembangnya pada temperatur yang panas, gitu kan? Jadi di summer itu kita harus hati-hati begitu. Jadi segalanya itu kita harus jaga terkontaminasi, tetapi di musim dingin itu di dalam rumah kita sih panas juga. Tapi kalau kita shopping di musim dingin lebih secure, lebih selamat gitu kan. Karena di luar mobil kita udah dingin. Kita tidak harus membawa cooler. Kita senang sekali kalau kita itu shopping di winter begitu. Kalau di summer ya harus kita perhatikan segalanya begitu kan, harus bawa cooler dan segalanya itu. Jadi itu tuh memang pokoknya kita jaga supaya tidak terjadi yang kita bicarakan tadi begitu. Itu memang beda sekali dengan Indonesia. Kalau kita bilang Indonesia ya, tapi di lain pihak di Indonesia ini kita memotong hewan sembelihan itu tidak seperti di sini. Kita itu memotong ayam, kita suruh potong sama orang tukang potong gitu ya, kita bawa pulang, kita masak langsung hari itu, right? Kalau di sini sapi misalnya, ayam misalnya, udah dipotong, digantung, dikeluarin darahnya, dikulitin gitu, kulitin dulu, keluarin darahnya, taruh di freezer, bukan di freezer, di walking cooler, di cooler yang besar itu berapa? Bisa 1 minggu pula. Kemudian dipotong-potong, udah berapa lamanya simpanannya, maka sampai ke tempat kita, gitu kan? Jadi perhatian orang di sini itu karena situasinya juga begitu. Jadi kita tidak mengatakan bahwa di Indonesia lebih baik, keadaan kita begitu kan? Potong pagi-pagi daging itu kita pergi ke rumah potong, hangat-hangat dagingnya kita masak. Waduh sedap sekali kan. Jadi kesempatan untuk terkontaminasinya itu lebih kecil. Makanya orang kita tidak ada yang sakit, tidak kena outbreak itu mungkin ada ya. Tergantung nanti bagaimana masing-masing kita orang Indonesia ini cara dia memelihara makanan di rumah mereka. Itu juga dari tudung sampai besok sampai 2 hari. There's no way like that gitu ya. Cuman kalau seperti daging potong yang saya bilang itu oke. Diinspeksi atau tidak diinspeksi, we don't know di rumah potong kita ya. Apalagi di kampung saya ngerti itu. Orang udah datang ke sana, kapan diinspeksi? Daging, apakah sapinya sakit, kita nggak tahu gitu ya. Cuman oke saja bagi kita karena situasi kita. Padahal itu di tempat yang panas ya, tropical area. Tapi it's okay. Gitu. Ya, insya Allah. Terima kasih, Mbak Ben. Ya. Tapi yang bahaya, sebentar, yang bahayanya di Indonesia itu makanan yang kelebihan itu, yang disimpan-simpan itu sebenarnya memang harus seperti di sini, harus di refrigerator. Jangan di bawah tudung terus gitu kan, atau lemari, ada tuh spesial lemari makanan, tapi ya lemari aja, tidak ada pendinginnya. Oke. Terima kasih Bunda Ben. Sekali lagi Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin disusulkan atau mungkin barangkali ingin menambahkan diskusi terkait dengan topik kita hari ini? Assalamualaikum Ibu Ratih, boleh bertanya? Waalaikumsalam, silahkan Ibu Elizabeth Bahar. Iya. Saya tidak dari awal mendengar karena sulit juga masuknya, tapi ceritanya kan tentang bakteri foodborne disease kali ya, ini bakteri pada makanan ya. Saya pikir karena makanan itu kan semuanya yang mentah itu dimasak dengan suhu yang sesuai. Apakah dengan dimasak kan berarti sudah mati bakterinya Ibu, kecuali yang disimpan-simpan di lemari itu. Gimana itu Ibu? Atau dulu kita EPIPA panggil Ibu ini Ben gitu ya. Makasih. Iya. Aduh, nice to meet you. Oke. Jadi sobat lama itu bagus pertanyaannya. Ingat itu,
semua makanan itu, daging-daging itu seharusnya kita masak well done, masak benar-benar mateng. Karena bakteri itu dia tuh mati kalau dia angetkan gitu ya. Cuman menurut statistiknya juga bagaimanapun bakteri itu dimatiin gitu masih ada, tinggal tidak pernah yang zero begitu ya. Tetapi kalau kita masak, angetkan, maksudnya kita masak matang gitu ya, sampai matang, kita orang Padang tuh rendang matang gitu ya. Oke. Ya, bagus. Jadi memang harus dimasak matang. Oh, gini mungkin ya mungkin yang terkontaminasi itu makanan yang menyebabkan keracunan. Ada di antara bakteri itu yang toksinnya itu adalah termostabil ya. Walaupun dimasak suhu tinggi tetapi toksinnya tidak mati, itu mungkin yang menyebabkan keracunan. Tapi kalau yang menurut saya baca, semua bentuk sel bakterinya udah mati, mungkin toksinnya yang bersifat termostabil. Apa begitu? Itu benar juga. Karena kalau lama tergantung kepada apa bakterinya itu ya, bakteri patogennya apa begitu ya, toksinnya itu bagaimana. Kalau dia sudah menghasilkan toksin, itu butuh waktu lama kan? Dan di mana dibiarkan? Dibiarkan di luar saja. Nah, itu dia. Keluarlah segala toksinnya. Kalau dia terpelihara seperti yang harusnya di kulkas, insya Allah belum akan tertoksin begitu. Tetapi bakterinya itu begitu. Jadi kalau bakteri itu meskipun ya ada parasit begitu ya, itu parasit itu kan berbahaya. Tapi biasanya itu telur parasit itu di babi, daging babi. Itu kalau dimasak itu habis, mati dia gitu. Jadi tergantung kita bagaimana menyimpannya bahan-bahan tadi begitu. Makanya kita ikutin seperti yang kita beberkan tadi begitu ya. Insya Allah dengan hal demikian cook clean, no contamination, and cook maksudnya tuh matang memasaknya. Tidak ada ayam yang dimasak setengah matang. Ayam harus masak matang. Kecuali steak seperti kita katakan. Daging cencang harus matang gitu. Itu Mbak. Ya, insya Allah. Terjawab ya. Terima kasih. Ya. Kita ketemu dulu di Atlanta tempat Leni ya. Ya. Terima kasih Ibu Bahar, Masya Allah ini diskusi dan jawaban dari Uniben juga dari Ibu Bahar semakin menambah pemahaman kita juga terkait dengan itu Bapak saya. foodborne illness. Baik, saya kira karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya mau bertanya sedikit, baik, boleh? Masih ada, silakan. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Masya Allah, bagus sekali Uni. Uni, saya mau tanya tentang sedikit masalah memasak telur Uni. Seperti merebus atau kalau kayak kita bilang ceplok ya. Kalau kebanyakan orang Amerika tuh kan senangnya yolknya masih soft gitu. Iya. Itu saya dengar malah katanya kalau egg dimasak well done itu jadi kolesterol gitu ya. Tapi kalau dimasak seperti setengah matang seperti itu yolknya itu malah lebih sehat gitu Uni ya. Can you explain to me please? Nah, thank you Uni. Khair. Terima kasih atas questionnya. Mungkin saya ini ya. Kalau tentang egg yolknya itu saya terus terang kurang tahu deh bedanya itu. Apakah di tengah yang matang? Kolesterol sih kolesterol ya. Yang mungkin juga maksudnya kalau makanan itu dimasak begitu, itu kan rantai-rantai komponennya itu jadi putus. Kalau kolesterol itu, dia itu jadi diputus-putus itu justru bisa dua kemungkinan. Tapi saya kurang pasti begitu ya. Kalau kita lihat dari komponen kimianya, saya kebayang sih kolesterol itu bagaimananya. Tapi saya tuh
tidak tahu pasti, jadi saya tidak mau menjawab. Cuman kita pernah bukan tahu begitu ya, kalau telur yang disimpan, telur rebus disimpan itu lebih cepat busuknya daripada telur yang tidak dimasak disimpan gitu. Ini I don't think this related to your questions, tapi sorry, kalau itu saya kurang tahu deh tentang nutrition gitu maksudnya kan, nutritionnya. Gitu. Iya Uni. Terus kadang-kadang dulu ke zaman saya masih muda gitu ya, kan saya suka ke gym gitu ya. Itu orang-orang yang fokus untuk nutrisi otot-otot gitu. Kadang-kadang saya tanya, mereka lebih senang makan mentah atau dicampur madu. Yaitu alasannya katanya kalau dimasak jadi kolesterol. Gitu. Jadi saya suka bingung sendiri. Oh gitu. Terus saya tanya sama suami, why you like this? Ini kan it's not safe. Kita tahu sendiri ada virusnya gimana lah, apalagi yang kita lagi booming waktu itu kan ya, flu burung gitu. Ya, dia jelasinnya juga gitu. Nah, ini Balian ya? Balian. Iya, Uni. Iya. Gini Balian, kalau saya tahu itu, kalau kolesterol yang berasal dari mentahnya itu ya mentahnya kolesterol juga begitu ya. Cuman ini nutrition, saya tuh bukan dari orang nutrisi ya, saya itu dari food science and technology. Jadi tapi kalau berubah itu nggak tahu. Cuman mungkin energinya itu Mbak Lian. Energinya itu. Yang fresh mungkin ya. Saya ini cuma duga-duga aja. Tapi kalau kolesterol itu, kolesterol sih kolesterol, you know. I don't know. I'm sorry. I'm not a nutrition people. Anyway, jadi orang kita di Indonesia telur mentah kan pakai kopi, telur, ya kan? Atau mentah saja seperti eggnog kan gitu. So kita juga makan mentah, cuman risky kalau tidak baru gitu ya. Oke. Jadi sorry, saya tuh tidak bisa menjawab rasanya tuh gimana gitu ya. Oh, kolesterol ini tidak ada. We will find out. Kita akan carikan nanti ya. Nanti saya kontak Mbak Lian, insya Allah. Thank you. Jazakallah khair Uni. Wa iyaki. Terima kasih Mbak Lian dengan pertanyaan yang disampaikan, kita juga yang mendengarkan jadi tambah tahu gitu ya, walaupun tidak dari kita sendiri yang menanyakan. Terima kasih juga Uniben. Baik, saya kira mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kalau tidak akan kita tutup karena kebetulan waktunya juga sudah habis. Tapi kalau masih ada yang bertanya, tetap akan kita buka karena kebetulan Uniben juga available ya Uni ya. Tapi kalau tidak, kita tutup dan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih Uniben, Bunda Ben, kemudian juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan dan yang juga sudah hadir di dalam acara hobimu kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kami ingin menyampaikan informasi. Jadi seperti biasa, PCIM Amerika Serikat setiap minggu rutin ada beberapa kajian yang bisa Bapak Ibu hadiri dan juga berkontribusi di sana. Untuk besok hari Sabtu pagi pukul 6 atau pukul 9 waktu Amerika atau Sabtu sore waktu Indonesia ada kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali yang nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Talkis Nurdianto. Bapak dan Ibu sudah tahu karena Ustadz Talkis juga guru kita untuk bahasa Arab. Beliau adalah dosen bahasa Arab di Indonesia ya, di UMY, kemudian juga lulusan Al-Azhar Mesir. Selain besok Sabtu waktu Amerika, Sabtu pagi waktu Amerika dan sore waktu Indonesia, ada kajian kitab Ihya Ulumuddin tadi. Kemudian di minggu berikutnya sama dengan hari ini, hari Jumat, tapi tanggal 12 Maret, ada kajian kalamu, kajian Islam Muhammadiyah Amerika. Untuk kalamu yang hari Jumat minggu depan, topiknya adalah bedah buku dengan judul Islam in Liberalism, karya Joseph Massad ya, dia seorang profesor di University of Columbia.
untuk pembedahnya nanti akan dibimbing oleh Ustadz Nur Fajri Ramadan. Ustadz Nur Fajri juga dari PCIM Arab Saudi, beliau juga guru kita untuk tahsin. Silahkan Bapak dan Ibu bisa menghadiri kajian-kajian rutin tersebut selain yang hobimu. Jadi kalau hobimu setiap 2 minggu sekali bergantian dengan kalamu. Demikian Bapak dan Ibu. Saya kira sekali lagi terima kasih kepada Bunda Ben yang sudah memberikan penjelasan mengenai ilmu bagaimana agar kita tidak terkontaminasi, tidak teracuni makanannya. Kemudian juga Bapak dan Ibu yang sudah hadir memberikan pertanyaan ataupun mendengarkan apa yang disampaikan oleh Uniben. Terima kasih dan semoga apa yang disampaikan oleh Uniben, apa yang kita terima hari ini dapat terserap dan kemudian juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Dan juga tentu saja menjadi pahala bagi Uni sebagai narasumber dan juga kepada kita semua. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan juga doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Juga di sini sebetulnya ada Ustadz Tafis juga dan juga Ustadz Rofik, tapi mungkin sedang tidak bisa on. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin, sampai ketemu pada acara-acara yang ataupun kajian-kajian yang diselenggarakan oleh PCIM Amerika Serikat setiap minggunya. Terima kasih semua, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uniben. Sama-sama. Salam. My pleasure, Mbak Isna. Assalamualaikum. Jazakallah khair Uniben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Insyaallah Uni.